Jadi ketika hubungan dibangun antara yang jantan dan betina, yang betina itu selalu jadi pasif. Secara eksistensial, secara keberadaan, itu seolah-olah perempuan itu memang diciptakan menjadi kelas nomor 2. Ketika orang berbicara tentang perempuan, ya, seolah-olah kata dia bilang orang itu sudah langsung merendahkan, gitu ya. Jadi hanya dengan menyebut kata perempuan. Karena si Adam ini kesepian, maka diciptakanlah makhluk yang serupa Adam, ya, yaitu Hawa. Jadi Hawa itu tidak diciptakan berdiri sendiri sebagai manusia. Tetapi ini tidak membenarkan Apa? Misalnya pikiran laki-laki yang merasa bahwa karena superior sehingga. Nah itu dia persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Iya, kali ini kita kembali ke konten bincang buku dan Bang Ipul akan membincang satu buku yang istimewa. Ini adalah buku dari Simone de Beauvoir. Judulnya di sini apa? Second Sex. Judulnya Second Sex, Fakta dan Mitos. Ini dia buku dari Simone. Ini buku kami. Ya, coba lihat ini. Ya, ini karena buku sudah agak lama. Tapi baru kali ini dibincang. Bang Ipul mau membincangnya. Ya. Saya silakan kepada Bang Ipul untuk langsung membincang ini tentang bagaimana masyarakat melihat perempuan, gitu ya, mungkin tentang kesetaraan, pokoknya tentang perempuan. Silakan kepada Bang Ipul bagaimana membincang buku ini, pandangannya tentang perempuan, sosok perempuan menurut pikiran Simone de Beauvoir. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang ada di tangan saya ini merupakan karya terjemahan yang cukup tebal. Sebenarnya ini adalah sebuah gugatan antara posisi laki-laki dan perempuan, ya. Posisi laki-laki dan perempuan, di mana mau tidak mau, ya, suka tidak suka, menjadi fenomena, ya, yang berlangsung sepanjang sejarah, dan itu membuahkan tidak hanya tafsir, ya, tapi juga gerakan antara lain gerakan pembebasan perempuan, ya, pemenuhan hak-hak, baik itu secara kodrat, pembagian kerja, maupun dari sisi perspektif, ya. Nah, di sini Simone de Beauvoir, ya, sebagai tokoh feminis yang itu punya hubungan spesial dengan seorang filsuf, ya, Jean-Paul Sartre, ya. Nah, di sini sebenarnya buku ini seperti judulnya, ya, Second Sex, itu artinya istilahnya jenis kelamin kedua, ya. Jadi atau kita bisa bahasakan, kita bisa sebut ini warga kelas 2 istilahnya. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Antara fakta dan mitos. Jadi antara fakta dan mitos ini artinya tafsir tentang keberadaan penciptaan laki-laki dan perempuan, ya, baik ditinjau dari sisi agama, dari sisi ilmu pengetahuan atau sains, dari sisi filsafat, dari sisi sosial kultural, ya, di mana selalu hubungan antara laki-laki dan perempuan ini berkonsekuensi pada kelas nomor 1 dan kelas nomor 2, ya kan?
apa istilahnya, apa namanya? Inferior, superior dan inferior. Nah, hampir saya bilang eksterior. Interior. Inferior dan apa istilahnya? Dan superior ya. Ya. Nah, dalam lapangan sosial kita kan begitu ya. Laki-laki itu dianggap sebagai nomor 1 dan perempuan adalah nomor 2. Nah, di sini menakjubkan sekali untuk membahas masalah itu, dia menulis ini versi terjemahannya sampai hampir 400 halaman ya, 390 halaman, dan ini tuh ukurannya besar ya. Ukurannya besar, 16 kali 24 cm. Ini besar, ini edisi besar. Nah, padahal yang dikupas hanya seputar itu, tapi kan di sini dia mengupasnya dari sisi sains, yaitu secara ilmu biologi, kemudian dari sudut pandang filsafat, ya, pendapat-pendapat, ya, filsuf awal seperti Plato, ya, Plotinus, ya, dan sebagainya. Kemudian Aristoteles juga dia kutip di sini. Kemudian dari sisi biologi itu perkembangbiakan, ya, sifat-sifat dasar sel, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, sudah menunjukkan adanya kelas 1 kelas nomor 2, ya, kelas 1, nomor 1 dan nomor 2. Antara jantan dan betina sudah ada yang superior dan inferior. Dari segi gen, dari segi itu sel itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Dari sisi dan fakta dan mitosnya di sini kita bisa kerucutkan, yaitu ketika dia memandang perempuan, ya, itu dipandang dalam dilihat dari kacamata orang yang memandang atau perspektif orang melihat perempuan, ya, dan bagaimana perempuan itu eksis. Jadi fakta dan mitosnya itu seperti apa? Nah, ini. Nah, pertama-tama dia katakan bahwa superior dan inferior, ya, yang dominan dengan yang menguasai, yang dikuasai itu sudah dari sisi sel, ya, sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sudah menunjukkan adanya itu, ya, sudah menunjukkan adanya itu. Jadi ketika hubungan dibangun antara yang jantan dan betina, yang betina itu selalu jadi pasif, yang jantan selalu aktif, gitu kan? Nah, bahkan ada di kasus-kasus tertentu menurut Simon de Beauvoir, di mana ketika si betina, ya, yang sudah sedang bertelur, ya, itu ditinggalkan oleh jantan, dan si betina ini menderita sendiri, ya, mengurusi kandungannya, mengurusi proses bertelurnya, dan si jantan itu tidak ada beban dengan proses ini. Nah, dia kembali lagi ketika nanti ingin ingin melakukan proses produksi itu, ya, kembali seperti itu. Nah, dalam lapangan sosial manusia itu lebih parah lagi, ya kan? Nah, di mana ya ibu-ibu hamil itu, ya, menjadi sangat lemah, dan yang dianggap terpandang sebagai suatu kelemahan, dan yang jantan ini enak-enak saja, ya, tanpa ada beban dan lain sebagainya. Jadi kelas 1 dan adanya sebuah kesetaraan itu, ya, menurut Simon itu adalah sesuatu yang sebenarnya harus, tetapi dia melihat di situ seperti ada macam kesulitan, ya, ada seperti sulit untuk menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, karena
dari dari sononya ya, secara eksistensial, secara keberadaan itu seolah-olah perempuan itu memang diciptakan menjadi kelas nomor 2. Nah, seperti itu. Makanya dia kasih nama di sini second ya. Bukan second X ya, bukan. Ya, tapi second itu karena dia kelas 2. Nah, ketika misalnya yang dia sorot itu kan maksudnya dari sisi filsafat ya kan. Ketika orang berbicara tentang perempuan ya, seolah-olah kata dia bilang orang itu sudah langsung merendahkan gitu ya. Jadi hanya dengan menyebut kata perempuan. Beda kalau dengan menyebut kata laki-laki. Atau misalnya lebih jelas lagi menyebut kata betina. Betina itu ketika orang menyebutkan kata betina, langsung muncul di kepala orang bahwa betina itu nomor 2, yang jantan itu nomor 1. Tidak bisa setara. Padahal menurut Simon ya keduanya kan sama-sama manusia, ya kan? Sama-sama manusia, tapi ketika dia muncul di ruang publik, ya, secara kenyataan bahwa manusia itu dibagi antara laki-laki dan perempuan, dan selalu dominasi, ya, dan selalu yang superior tadi itu yang laki-laki. Jadi seperti itu, ya. Nah ini, jadi kan sampai tingkat yang lebih parah ya. Artinya begini, ketika mengenai superior dan inferior ini ya, di lapangan sosial itu kan ada banyak kategorinya, bukan cuma laki-laki dan perempuan. Ada bourgeois dan ada proletar, ya kan? Ada kaya dan miskin, ya kan? Seperti itu kan? Nah, tetapi apa yang kita sebut dengan warga kelas 2 dari sisi ekonomi, miskin dan kaya itu seolah-olah sewaktu-waktu dapat berubah. Misalnya begini, ketika seorang proletar ya, proletar itu kan dianggap kelas 2 kan, orang miskin kelas 2. Ketika dia berhenti dari posisinya sebagai proletariat kan, dia berhenti dari posisinya sebagai yang miskin, otomatis dia akan hidupnya setara dengan orang kaya kan, orang-orang yang lebih berada. Tapi perempuan bagaimana? Keluar dari inferiornya itu bagaimana kira-kira? Keluar dari warga kelas 2-nya kira-kira gimana? Sementara di pikiran orang, ya, masyarakat perempuan itu warga kelas 2. Nah, itu juga misalnya kalau diselidiki dari dari misalnya filsafat penciptaan dan juga argumentasi agama kan memandang laki-laki itu Adam dan Hawa kan. Jadi manusia itu diciptakan sebenarnya sebagai laki-laki. Iya. Manusia itu diciptakan sebagai laki-laki. Gitu. Tapi karena si Adam ini kesepian, maka diciptakanlah makhluk yang serupa Adam. Ya, yaitu Hawa. Jadi Hawa itu tidak diciptakan berdiri sendiri sebagai manusia, tapi dia diciptakan sebagai manusia yang menyerupai Adam. Itu perempuan itu diciptakan sebagai makhluk yang menyerupai laki-laki. Jadi intinya yang diciptakan itu laki-laki. Nah, itu gugatan yang disuarakan oleh Simone de Beauvoir ini lewat bukunya ini. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak hanya dari manusia aja. Jadi kata itu pun ya dalam bahasa Inggris untuk menyebut jenis kelamin itu kan ada male dan female kan. Male itu laki-laki kan. Yang ada itu male ya, penambahan V di belakang itu itu menyebut kan selain dari laki-laki. Ya, gitu kan. Nah, kehidupan ini seolah-olah itu adalah kehidupan laki-laki dan diciptakan perempuan sebagai penyeimbang, gitu kan? Kan narasi-narasi yang berkembang kan begitu. Nah, dalam hal apa saja? Nah, seperti itu. Sehingga gugatan-gugatan semacam ini. Gugatan-gugatan itu sehingga menurut dia memang perempuan itu diciptakan itu memang sudah kelas 2. Ya. Bagaimanapun cara kita untuk mengubah mindset masyarakat, ya, pada intinya memang
di stigma apa namanya, dipandang bahwa laki-laki itu sebagai makhluk yang aktif dan perempuan adalah makhluk yang pasif. Yang dominan itu adalah laki-laki, yang determinan itu perempuan. Ya kan, seperti itu kan. Tetapi ini tidak membenarkan Apa? misalnya pikiran laki-laki yang merasa bahwa karena superior sehingga Nah, itu dia persoalannya. Ya. Jadi karena sudut pandang kita, maksudnya cara kita memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki itu nomor 1 dan perempuan nomor 2, akhirnya itu akan menyebabkan laki-laki memandang bahwa karena dia superior maka dia leluasa menentukan perempuan, kan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita dengan membahas ini saja tuh tampak bahwa memang kita dicegah atau tidak itu menjadi kesadaran bahwa memang laki-laki ini dominan. Begitu ya, kehidupan ini seolah-olah kehidupan laki-laki. Nah, di sini ada kutipannya Simone de Beauvoir di belakang ini. Dia katakan, suatu ketika ya, aku ingin menjelaskan diriku pada diri sendiri. Nah, suatu ketika saya ingin menjelaskan diriku kepada diri sendiri, dan perkara ini menohokku dengan sebuah kejutan bahwa hal pertama yang harus aku katakan adalah aku seorang perempuan. Itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya dia ini seorang perempuan kan, dia ingin menjelaskan bahwa perempuan itu begini kan kalau misalnya orang lain kita membandingkan toh, yang tahu diri saya adalah diri saya ketimbang dengan orang lain, ya kan. Jadi ketika orang laki-laki kan, kehidupan yang dipandang sebagai kehidupan laki-laki ini ingin dijelaskan dari sudut pandang perempuan, maka yang tahu itu sebenarnya adalah perempuan. Ya, tapi menurut Simon, ketika saya ingin menceritakan, ya, saya harus sadar bahwa saya juga adalah perempuan, gitu. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah memang dari gugatan ini, ya, dari cara pandang Simone de Beauvoir ini, memang seperti tidak ada jalannya. Seolah-olah terlahir sebagai perempuan, ya, itu saja sudah salah. Terlahir sebagai perempuan, ya, itu sudah secara otomatis sudah langsung menjadi warga kelas 2. Itu kan. Apalagi kalau di kalangan masyarakat ya. Misalnya ada pesta perkawinan, kemudian apa yang pantas dan terhormat di masyarakat, ya kan, tidak pantas seorang perempuan itu begini, perempuan itu harus mengalah sama laki-laki kan, kan begitu kan. Bukan berarti juga melawan kan, gitu kan. Nah, seperti itu. Dan bahkan dalam urusan kenegaraan, di sini disebutkan ada upaya untuk menyetarakan perempuan dan hak perempuan dan laki-laki itu lewat revolusi Perancis, ya kan. Perempuan-perempuan dulu di zaman penjajahan awal itu, di zaman perbudakan itu berharap bahwa revolusi industri, ya, revolusi Perancis itu dapat mengubah nasib perempuan menjadi setara hak-haknya dengan laki-laki, ya. Tapi menurut kenyataannya, ya, kenyataan menurut Simone de Beauvoir ini, ya, bahwa segala sesuatu itu pun dikerjakan oleh laki-laki, kan. Dan ketika misalnya kita ingin tukar peran, ya, nanti akan muncul stigma bahwa ini laki-laki sudah tahu ini perempuan bukan bidangnya di situ, dikasih di situ. Jadi memang jadi serba salah kita dalam memandang itu, ya. Nah, ini. Jadi memang kehidupan itu memang seolah-olah didesain bahwa laki-laki itu adalah makhluk nomor 1. Jadi kalau kaum feminis kan itu kan yang digugat yang itu. Perspektif itu kan cara berpikir yang seperti itu. Maunya cara berpikirnya diubah. Diubah. Jadi maksudnya terlepas laki-laki dan perempuan ini, makhluk ini sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak. Ya. Memiliki hak, tapi mungkin dalam beberapa tugas dan tanggung jawab itu ada yang berbeda, ya kan? Ada yang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh
perempuan, dan juga ada yang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, kan begitu kan? Ada yang apa namanya? Dan ketika kita membahas ini kan pasti langsung dibandingkan lagi. Tapi yang lebih unggul mana? Itu kan begitu kan? Seperti itu. Jadi misalnya ketika misalnya perempuan melahirkan, ya, mengurus rumah, mengurus anak, itu dia pandang sebagai kelemahan dibandingkan dengan laki-laki yang mengurus karir, kan, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu di dalam masyarakat kita sudah secara otomatis. Ya, maka pikiran yang seperti itulah yang digugat. Pikiran seperti itu yang digugat. Tapi kalau memang kita mau menggugat, misalnya mau menyetarakan antara laki-laki itu harus sama persis dengan perempuan, itu tidak bisa. Ya. Bukan mau menyetarakan dalam arti mencari mana yang unggul mana yang tidak, itu tidak bisa. Bukan di situ lapangannya. Yang dicari kesetaraannya itu sebenarnya hak-hak yang diperoleh, ya kan? Misalnya sebagai seorang perempuan dia punya kodrat, dan kodrat itu yang harus dipenuhi, dan laki-laki punya kodrat dan itu juga yang harus dipenuhi. Tapi keduanya tidak bisa dibandingkan bahwa ini lebih superior, unggul daripada yang ini yang lebih unggul dan karena laki-laki harus didahulukan atau perempuan harus di belakang. Kadang-kadang tapi ada yang luar biasa dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan, ya. Misalnya dari anak-anak. Misalnya kalau anak-anak itu yang sakit, justru kebanyakan yang tahan itu adalah perempuan. Dan yang tidak tahan, cenderung tidak tahan, rentan itu adalah anak laki-laki. Itu pun tidak dilihat sebagai keunggulan perempuan, tapi dilihat sebagai perempuan adalah warga kelas 2. Ya, di mana dalam penciptaan yang menurut Beauvoir, ya, perempuan itu diciptakan sebagai makhluk yang menemani hidupnya laki-laki. Jadi yang diciptakan adalah laki-laki, dan perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan untuk melengkapi. Jadi male dan female, kan? Begitu. Tahu dia. Mohon maaf ya. Memang susah. Memang sulit kita untuk mencari karena itu dia tidak untuk dibandingkan, ya kan? Tapi mungkin bahasanya untuk saling mengisi. Ini sebenarnya yang bahas ini sebenarnya harusnya seorang perempuan, ya, yang tahu ini masalah. Untuk saling mengisi, bekerja sama antara perempuan dan laki-laki, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Tapi mungkin kalau kita di lingkungan masyarakat itu kan biasa begitu. Ya, itulah kira-kira apa yang bisa disampaikan. Sampai situ saja. Masih ada lagi? Jadi karena dia terpengaruh oleh Sartre, ya. Ya. Jadi yang dia bahas itu eksistensi perempuan di dalam lapangan sosial, ya. Dan dia sangat menghormati Sartre. Karena mungkin dia melihat semua laki-laki itu sama, kecuali Sartre yang menghargai perempuan, karena perempuan itu dia lihat sebagai makhluk yang subjek. Iya, subjek. Ya. Nah itu. Bukan objek. Nah itu dia. Lapangan sosial selalu pergaulan sosialnya selalu melihat perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek, karena kehidupan itu selalu dipandang dari sudut pandang laki-laki, gitu. Nah, jadi ketika dan parahnya perempuan juga memaklumi, ya. Bahwa ini memang laki-laki itu memang karena saya perempuan, jadi memang karena saya perempuan, ya sudahlah, mengalah aja lah. Makanya dia bilang tadi, saya mau menjelaskan kepada diriku sendiri, toh. Tapi saya harus sadar bahwa saya ini perempuan. Nah, seperti itu. Jadi itulah, ya. Perempuan, ya, antara cara pandang dan keberadaannya dia di dunia. Seperti itu. Baik. Oke. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Lebih dan kurangnya. Ya. Iya, terima kasih Bang Ipul sudah membincang buku Simone de Beauvoir. Soal kesetaraan, soal
tentang perempuan, tentang subjek dan objek itu nanti akan dibicarakan pada video yang lain. Itu khusus pembicaraan mungkin tentang Sartre ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya tadi dari bincang buku yang Bang Ipul sampaikan mungkin ada yang perlu koreksi, teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komentarnya seperti apa, kritik dan saran juga kami butuhkan untuk membangun channel kami ke depan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.